Shalom, selamat malam Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Malam ini kita akan mendengarkan renungan malam. Sebelumnya mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang surga, kami mengucap syukur Tuhan telah menyertai kami sepanjang pagi, siang, hingga pada malam hari ini. Kami akan mendengarkan firman Tuhan melalui renungan malam Tuhan. Berkati kami Tuhan agar kami boleh mengerti dan memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan Yesus yang terbaik di dalam kehidupan kami. Kami juga berdoa Tuhan untuk hamba Tuhan yang akan menyampaikan firman ini. Biarlah firman ini Tuhan Kau memberikan yang kami boleh juga dapat melakukan segala sesuatu yang Tuhan perintahkan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan malam pada hari ini diambil dari kitab 2 Raja-Raja 5 ayat 1-19 dengan tema Kuasa Tuhan tak terselami. Beginilah firman Tuhan. Naaman disembuhkan. Naaman panglima Raja Aram adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi, sebab oleh dia Tuhan telah memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara sakit kusta. Orang Aram pernah keluar bergelombolan dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, "Sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya." Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya, katanya, "Beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu." Maka jawab Raja Aram, "Baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel." Lalu pergilah Naaman dan membawa sebagai persembahan 10 talenta perak dan 6.000 shikal emas dan 10 potong pakaian. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, "Sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya." Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakannya lah pakaiannya serta berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya?" Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Segera sesudah didengar Elisa, abdi Allah itu, bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimkannya pesan kepada raja, bunyinya, "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, "Pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir." Tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, "Aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai di Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir?" Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, "Bapak,
seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapa akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Kemudian kembalilah ia dengan seluruh pasukannya kepada abdi Allah itu. Setelah sampai, tampillah ia ke depan Elisa dan berkata, sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Karena itu terimalah kiranya suatu pemberian dari hambamu ini. Tetapi Elisa menjawab, demi Tuhan yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan, sesungguhnya aku tidak akan menerima apa-apa. Dan walaupun Naaman mendesaknya supaya menerima sesuatu, ia tetap menolak. Akhirnya berkatalah Naaman, jikalau demikian, biarlah diberikan kepada hambamu ini tanah sebanyak muatan sepasang bagal, sebab hambamu ini tidak lagi akan mempersembahkan korban bakaran atau korban sembelihan kepada Allah lain, kecuali kepada Tuhan. Dan kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam perkara yang berikut. Apabila tuanku masuk ke kuil Rimon untuk sujud menyembah di sana, dan aku menjadi pengapitnya, sehingga aku harus ikut sujud menyembah dalam kuil Rimon itu. Kiranya Tuhan mengampuni hambamu ini dalam hal itu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, pergilah dengan selamat. Setelah Naaman berjalan tidak beberapa jauh daripadanya. Saudara-saudari yang terkasih, setiap kita mungkin pernah mengalami terserang penyakit. Ketika kita menghadapi penyakit, kita merindukan kesembuhan. Untuk itu segala upaya akan kita lakukan, sekalipun mengeluarkan biaya yang mungkin tidak sedikit. Kita pun dengan taat melakukan apa yang dianjurkan dokter. Setelah sembuh sesuai doa dan harapan kita, ada banyak kesaksian yang dapat kita ceritakan kepada keluarga dan sahabat-sahabat kita dari pengalaman tersebut. Perikop kita kali ini membicarakan tentang seorang yang bernama Naaman. Dia adalah seorang pahlawan, panglima perang kerajaan Aram yang kena penyakit kusta. Dalam perikop kita ini kita belajar bahwa pada akhirnya Tuhan memberinya kesembuhan dengan memakai banyak pihak untuk memberikan kesembuhannya. Seorang anak perempuan dari Israel yang menjadi tawanan yang berprofesi sebagai pelayan bagi istri Naaman, mengatakan kepada istri Naaman, sekiranya tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Saudara-saudaraku, bagi orang Israel, menjadi tawanan dan terbuang di negeri asing adalah aib yang sangat memalukan. Karena hal itu sama dengan mempermalukan Allah mereka karena status terbuang. Pelajaran berharga dari perikop ini, kita belajar bahwa ternyata cara Tuhan sangat luar biasa dengan memakai banyak cara yang dalam perikop kita, dengan memakai banyak orang juga untuk menunjukkan kemahakuasaannya. Allah memakai Raja Aram yang memiliki sifat yang dengan sangat baik memperhatikan bawahannya. Kebaikannya dapat kita pelajari dari hubungannya yang sangat terjaga dengan Naaman. Lebih lanjut, Raja Aram mengutamakan hubungan yang baik walaupun Naaman berpenyakit kusta.
Dengan kepemimpinannya, ia membuktikan pertolongannya menolong Naaman bawahannya supaya sembuh. Pelajaran yang sangat berharga. Walaupun kedudukannya sangat tinggi, ia masih memperhatikan permasalahan bawahannya dengan mengirim surat kepada raja. Dengan bijaksana, ia memprioritaskan apa yang harus ia lakukan, sekalipun kemungkinan untuk menggantikan Naaman dapat ia lakukan. Dalam kisah selanjutnya, Naaman menghadap Raja Israel dan memberikan surat yang diberikan Raja Aram. Setelah membacanya, Raja Israel marah dengan mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan?" Sehingga orang ini mengirimkan pesan kepadaku, supaya kesembuhan seorang dari penyakit kustanya. Bagi Raja Israel, hal itu merupakan pelecehan. Yang dapat kita petik dari pernyataannya bahwa dirinya tidak ingin disamakan dengan Tuhan Allah Israel. Artinya, dia sangat mengetahui diri, menyadari siapa dirinya, karena hanya Tuhanlah yang sanggup mematikan dan menghidupkan. Artinya, baginya kekuasaan Tuhanlah yang mutlak, yang tidak dapat disamakan dengan kekuasaannya, sekalipun ia raja. Cerita ini belum berakhir karena Elisa mendengar tentang Raja Israel mengoyakkan pakaiannya karena Naaman. Elisa pun tidak tinggal diam. Ia mengirimkan surat kepada Raja Israel. "Mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku, supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel." Naaman pun bertemu dengan Nabi Elisa melalui seorang suruhannya, dan Elisa menyuruh Naaman mandi 7 kali di sungai Yordan. Naaman pun kecewa, namun pegawai-pegawainya mengingatkannya. Dan yang dapat kita pelajari, Naaman pun mendengarkan pegawai-pegawainya dan menuruti apa yang disampaikan Elisa, dan akhirnya ia pun menjadi tahir. Pengalaman yang luar biasa, keberanian menyampaikan apa yang harus disampaikan, meskipun kedudukannya hanya sebagai status bawahan. Di sini kita belajar tentang makna yang sesungguhnya dari wujud loyalitas dan pengabdian yang didasari cinta kasih, yang membuat bawahannya memberanikan diri menyatakan kebenaran. Bila kita renungkan sikap dari Naaman, memang pada awalnya ia tidak percaya apabila Tuhan Allah atas perintah Nabi Elisa mampu menyembuhkannya dengan cara mandi di sungai Yordan. Dengan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan melalui Nabi Elisa, ia pun menjadi tahir dan bersaksi. Sekarang aku tahu bahwa di seluruh bumi tidak ada Allah kecuali di Israel. Kesaksian yang maha dahsyat terjadi untuk kemuliaan Tuhan. Apa yang dapat kita pelajari dari kisah di atas? Tuhan yang kita sembah tidak memandang muka dan latar belakang, dan memberi yang terbaik bagi setiap orang yang percaya kepadanya. Cara Tuhan tidak dapat kita rasakan dan tentukan. Tuhan mampu memakai banyak cara yang tidak dapat kita pikirkan untuk mewujudkan kasih-Nya dalam kehidupan kita. Dan Tuhan sanggup memakai banyak cara
mewujudkan kehendak-Nya. Bersyukurlah ketika kita dipakainya mewujudkan rencananya dalam kehidupan ini. Akhirnya, saudara-saudari yang terkasih, di dalam Yesus Kristus, kasih dan kuasa Allah dinyatakan bagi orang-orang yang berdosa, supaya kita hidup dan memperoleh hidup yang kekal. Mari terus memberitakan kebaikan Tuhan di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Demikianlah renungan malam pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan yang boleh kami dengar dan kami renungkan pada malam hari ini melalui kisah Naaman Tuhan. Kiranya Tuhan boleh menjadikan, memampukan kami, boleh mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami untuk terus berdoa dan terus melayani Tuhan dimanapun kami berada, Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Sebentar kami akan istirahat malam. Kiranya Tuhan mau menjaga dan memelihara kami Tuhan, agar esok pagi kami mendapatkan kesembuhan dan kami juga boleh mendapatkan kekuatan daripada Tuhan. Kami juga boleh melakukan yang sesuai dengan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih Bapa, ampunilah segala dosa yang telah kami perbuat. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami sudah mengucap syukur. Amin.